Kalian pengen kerja ke kapal pesiar, kalian itu harus tahu tentang emergency signal dan kode-kode yang ada di kapal pesiar. Jadi di kapal pesiar itu tidak cuma kerja dan mendapatkan uang yang banyak. Kalian itu juga harus tahu tentang signal-signal yang ada di kapal pesiar. Karena itu sangat penting sekali buat nyawa kalian. Karena sebelumnya tuh ada yang bertanya, "Bang, kalau ketika drill itu apa yang dipertanyakan?" Nah, sekarang gue bakalan membahasnya untuk masalah signal dan kode-kodenya dulu sebelum gue membahas ke hal-hal yang lainnya. Jadi sedikit demi sedikit biar apa yang gue sampaikan itu masuk ke pikiran kalian, masuk ke dalam otak kalian ya. Sebelum gue membahas tentang hal ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan dukung channelnya Opa Oye. Terima kasih banyak atas dukungan kalian yang sudah mendukung dan sudah menge-share video-video gue ya. Gue ucapkan terima kasih banyak dan subscribernya itu terus bertambah dan bertambah guys. Terima kasih banyak ya. OTW 10.000. Di sini gue mempunyai kertas. Kertas ini gue dapatkan di Granger of the Seas. Ya kalian bisa lihat Granger of the Seas. Kertas ini masing-masing kapal itu ada. Jadi ketika kalian join itu kalian harus mengambil kertas ini. Kalau kalian tidak dapat atau kalian tidak dikasih oleh admin kalian. Kalau kalian tidak mendapatkan kertas ini istilahnya itu adalah kertas question dan answer ketika drill ya. Jadi kalian bisa dapatkan ini di depan security. Kalau kalian tidak dikasih, misalnya di hari pertama kalian join, kalian tidak dikasih tentang kertas ini, kalian bisa mengambilnya di security. Ini sangat penting sekali. Kalau ada drill, kalian tidak tahu tentang pertanyaan dan jawaban di kapal pesiar tentang drill ya, kalian bisa membacanya di sini. Mudah banget. Kalian bisa menconteknya di sini. Misalnya ada yang bertanya, misalnya officer bridge misalnya, dia yang menanya, yang bos-bos besar itu kalian ditanya, dan ketika kalian tidak tahu, kalian buka aja buku ini, bilang saja, "Please wait, I will open my notebook." Bilang aja gitu, dan kalian cari apa pertanyaannya. Di sini sudah ada jawabannya. Ketika kalian sudah menemukan pertanyaannya, kalian tinggal jawab aja pertanyaannya. Mudah banget. Sebenarnya kerja di kapal besar itu kalau ada drill itu mudah banget. Yang bikin ribet itu ya kekhawatiran kita. Itu yang membuat ribet ya, membuat bahwa kerja di kapal besar itu susah. Sebenarnya gampang. Yang penting kita tahu triknya, caranya kayak gimana ya. Jadi seperti itu. Kalian harus memegang ini, taruh di kantong kalian ketika ada drill untuk menyelamatkan kalian tentang pertanyaan dan jawaban tentang drill itu sendiri ya. Kalau di kapal pesiar itu ya guys, di kapal pesiar itu kalau drill itu biasanya dilakukan setiap minggu atau 2 minggu sekali, kurang lebih 2 minggu sekali, kurang lebih. Jadi kalian harus tahu tentang ini. Di sini ada emergency signal 7 short dan 1 long blast. Itu artinya kalian harus menuju ke emergency station. Jadi kalian itu memegang kartu. Jadi setiap member itu ada kartunya, ada kartu emergency cardnya. Kalian itu harus tahu dulu sebelum kalian menuju ke emergency station. Kalian itu harus tahu tentang kapal besar itu sendiri, di mana sebelah kanan, di mana sebelah kiri, di mana di depan, di mana di belakang, di mana di tengah. Dan fire zone juga kalian harus tahu. Biasanya di awal itu, di depan itu fire zone 1, dan teruslah mengikuti ke belakangnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalian harus tahu itu ya. Jangan sampai kalian salah tempat emergency station kalian, karena ini bakalan di absen setiap drill. Ingat itu ya, bakalan di absen setiap drill. Jadi kalian harus menuju ke emergency station kalau kalian mendengar 7 short 1 long blast. Jadi 7 suara pendek, 1 suara panjang. Itu sudah biasa kalau kalian kerja di kapal pesiar ya. Itu sudah biasa kalian mendengar hal-hal seperti itu. Dan 1 long blast. 1 long blast ini adalah kalian harus menuju ke master station kalian. Nah, master station itu adalah tempat terakhir kalian untuk menyelamatkan diri ya. Jadi kapten itu bakalan mengumumkan abandon ship bila diperlukan. Kalau kalian mendengar 1 long blast, itu artinya sudah tidak bisa diselamatkan lagi kapal pesiarnya. Itulah risiko kalau kalian kerja di kapal pesiar ya. Dan 1 long blast itu artinya juga evakuasinya itu sudah selesai ya. Evakuasi para tamu itu sudah selesai. Itu juga bisa diartikan seperti itu ya. Kalau 1 long blast, setelah 7 short 1 long blast bakalan kedengaran 1 long blast. Jadi seperti itu ya. Jadi 7 short 1 long blast lah terlebih dahulu. Jadi itu artinya. Dan untuk kode-kodenya kayak gimana? Nah, ini penting banget. Kode-kode itu ya. Misalnya terjadi kebakaran atau kapalnya miring, atau terjadi misalnya apalah itu di kapal pesiar ya. Dan di sini ada kode yang namanya itu Bravo plus location. Nah, location ini artinya tempat kejadiannya. Itu artinya fire guys. Bravo plus lokasi itu artinya ada kebakaran. Misalnya seperti contoh ya. Ini biasa pengumuman yang ada di kapal pesiar. Seingat gue ya. Misalnya Bravo deck 0 fire zone 1 main laundry.
Bravo, bravo, bravo. Jadi itu bakalan diumumkan sebanyak 3 kali. Bravo, bravo, bravo. Plus lokasinya di mana. Misal yang tadi gue sebutkan itu Deck Zero, Fire Zone 1, Main Laundry. Dan itu sangat penting banget ketika ada drill. Kalian itu harus mencatatnya. Itu penting sekali ya. Kalian itu harus mencatatnya. Karena siapa tahu datang officer yang pangkatnya tinggi-tinggi itu menanyakan kalian, where is Bravo? Nah, kalian ditanya tempat kejadian kebakarannya di mana. Kalian jawab aja sesuai yang kalian dengar. Jadi biasanya itu anak kru itu biasanya kalau mereka itu tidak mendengarkan dengan jelas, mereka itu bertanya kepada kru-kru yang lainnya, where is Bravo, where is Bravo gitu ya. Jadi perlu dicatat. Kalian harus membawa pulpen dan buku catatan. Membawa pulpen, kalian catat tempat lokasinya di mana, seperti itu ya. Itu sangat penting banget buat kalian semua kru untuk menjaga kalian, agar kalian itu nanti kalau ada drill kalian tidak bisa jawab, kalian bisa saja dikasih training lagi. Itu sangat mengganggu pekerjaan kalian ya. Jadi kalian harus mencatatnya. Jangan sampai kalian tidak bisa menjawab. Itu penting sekali ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada Bravo, Bravo, Bravo plus state 1 atau state 2. Itu artinya damage control. Nah, damage control ini artinya seperti collision, grounding atau flooding. Jadi misalnya kapalnya itu miring atau bocor ya, flooding itu kan banjir ya, bocor. Nah, itulah artinya. Itu biasanya diumumkan juga sama. Bravo, Bravo, Bravo. State 1 di mana misalnya bla 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 seperti itu. State 2 bla 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 itu. Itu artinya damage control ya. Dan di sini ada juga Bravo, Bravo ya. Bravo, Bravo, Bravo. Nah, Bravo, Bravo itu juga artinya tanpa lokasi, tanpa state 1 itu artinya environmental emergency. Seperti chemical spill dan confirmed space emergency. Selanjutnya, habis Bravo ada Charlie guys. Charlie, kalian harus ingat Charlie ya. Charlie itu ya vokalisnya ST12 ya. Vokalisnya ST12 itu terkenal juga di kapal pesiar guys ya. Di sini ada Charlie. Itu Charlie artinya security threat. Nah, security threat itu artinya ada sesuatu hal yang menjanggal di kapal pesiar. Seperti misalnya ada box yang mencurigakan, atau ada orang yang masuk ke kapal pesiar tanpa dokumen yang lengkap, misalnya tiba-tiba masuk menggunakan data palsu ya, bisa dibilang ya teroris misalnya seperti itu ya, atau membawa senjata tajam atau yang mencurigakan lah ya. Jadi security threat itu atau Charlie itu diumumkan biasanya kalau terjadi kesalahan di security. Oscar. Nah, Oscar ini sangat umum banget ya. Ini tuh artinya person overboard. Jadi person overboard itu adalah ada orang yang loncat dari kapal pesiar. Mungkin dia mau bunuh diri atau mungkin dia mau bersahabat dengan ikan hiu. Bisa saja ya. Gue nggak tahu juga. Jadi kalau ada orang yang jatuh, misalnya terpleset jatuh ke kapal pesiar, menurut gue sih kalau ada orang jatuh ke kapal pesiar dari kapal pesiar itu bukan karena dia terpleset. Karena di kapal pesiar itu sudah dipagari oleh handrail ya, sudah tinggi banget. Kalau jatuh pun dia nggak bakalan jatuh ke laut, paling jatuh di bawah ya, nggak jatuh di laut. Kalau dia loncat bisa saja jatuh, bisa saja. Jadi Oscar itu artinya person overboard. Alpha itu artinya medical emergency. Artinya itu adalah ada orang yang kecelakaan di kapal pesiar, misalnya jatuh dari lantai atau dia mengalami sakit sesak napas ya, tidak bisa membantunya. Misalnya ya tidak bisa membantunya, temannya tidak bisa membantunya, jadi mereka bisa memanggil medical. Nanti medical itu bakalan memberikan announcement. Medical itu ya langsung ke bridge ya, teleponnya ke bridge, memberikan announcement bahwa ada orang yang sesak napas atau hampir mati. Nanti ada tim-tim dari Alpha ini ya. Jadi tim Alpha ini masih tetap bekerja. Itu kru ya, itu kru yang tim Alpha itu. Jadi fungsinya di announcement atau diumumkan lewat kapten. Jadi orang-orang yang memegang kendali atau bertugas di Alpha ini ketika mendengar Alpha, jadi dia itu langsung gerak cepat menuju ke lokasi kejadiannya. Misalnya dia membawa tenda atau membawa apalah itu ya. Itu sangat penting banget ya, kalian tahu tentang Alpha ini. Misalnya kalian dapat tugas di Alpha ya, kalian kalau mendengarkan announcement Alpha kalian harus bergegas dan siap membuang pekerjaan kalian dan kalian langsung menuju ke lokasi kejadiannya. Itu penting sekali ya. Ini biasanya sih para bos yang memegang ya, para bos-bos petinggi itu biasanya memegang. Dan juga ada ECO ya guys. Itu artinya adalah Import Navigational Emergency, atau dalam artian ini di sini bahasa Inggrisnya ya, any emergency with ship position gangway in port of anchor. Ini gue tidak terlalu paham ya tentang ECO ini, karena gue jarang banget mendengarnya ECO ini, dan jarang juga gue melakukan drill ECO ini ya, jarang ya.
dan ada juga kilo. Nah, kilo ini sering kalian dengar ketika kalian drill ya. Kilo itu artinya evacuation team are required. Dari sekian kode itu, kode mana yang sering kalian bakalan dengar di kapal pesiar? Yang kalian paling sering dengar itulah Bravo. Itu sering banget kalian dengar kalau kalian melakukan drill di kapal pesiar. Jadi itu saja untuk masalah emergency signal dan kode di kapal pesiar. Nah, mungkin penjelasan gue itu singkat dan padat dan jelas karena itulah yang gue mengerti selama gue kerja di kapal pesiar. Karena di sini sudah ada penjelasannya ya. Jadi kalau ada kurang lebihnya gue mohon maaf. Kalau kalian lebih mengerti daripada Upawe, kalian silahkan tambahkan di kolom komentar. Itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.